Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Cindy pagi hari ini. Kita akan sama-sama belajar pelajaran agama tentang menghormati orang tua. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Semua anak-anak tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau belajar. Berikan kepintaran, beri kecerdasan, supaya kami bisa mengerti bagaimana cara menghormati orang tua seperti perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, kita akan mengikuti pelajaran. Kalian bisa ikuti video pembelajaran hari ini dan akan mengerjakan tugas yang akan Miss diberikan. Selamat belajar. Bab yang keempat, menghormati orang yang lebih tua. Selain orang tua, selain ayah dan ibu kita, siapakah orang yang harus kita hormati? Tentu orang yang lebih tua. Tetapi siapa ya orang-orang yang lebih tua dari kita? Siapakah mereka? Apakah kamu punya kakek di rumah? Atau juga nenek? Mereka juga adalah orang yang lebih tua yang harus kita hormati. Guru di sekolah, dokter, bahkan jika kamu punya pembantu di rumah, mereka juga adalah orang yang lebih tua daripada kita. Hormatilah mereka yang lebih tua. Jangan karena mereka adalah pembantu, jadi tidak dihormati. Anak-anak Tuhan, kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita. Juga mungkin ada Pak Polisi, pernah lihat polisi, mereka juga harus kita hormati. Jadi orang-orang yang lebih tua, termasuk kakak atau abang kita di rumah, kita harus menghormati mereka karena mereka lebih tua dari kita. Anak-anak ibu masih ingat cerita ibu Hana? Hana memenuhi janjinya kepada Tuhan. Ia menyerahkan Samuel kepada Imam Eli di rumah Tuhan. Imam Eli menjadi orang yang lebih tua bagi Samuel. Ia mendidik Samuel dengan hukum Taurat. Samuel tinggal bersama Imam Eli di rumah Tuhan. Samuel menghormati Imam Eli sama seperti ia menghormati orang tuanya sendiri. Mengapa ya Bu, kita harus menghormati orang yang lebih tua dari kita? Kan mereka bukan orang tua kita. Nah, anak-anak ibu, mengapa kita menghormati mereka? Karena mereka juga turut mendidik kita. Sama seperti Rasul Paulus. Sebelum ia bertemu dengan Tuhan Yesus, sejak kecil Saulus belajar tentang Taurat. Semua anak laki-laki Yahudi diwajibkan belajar Taurat. Ia telah menjadi anak Torah di usia 12 tahun. Kemudian ia menjadi murid seorang guru besar bernama Gamaliel. Paulus menjadi ahli dalam hukum Yahudi. Selain ayahnya, banyak orang lain yang mendidik Paulus. Kamu pun demikian. Ada banyak orang yang lebih tua di sekitarmu. Mereka adalah ibu guru, pak guru, kepala sekolah, kakek, nenek, bibi, paman, dan sebagainya. Ada banyak lagi orang-orang yang lebih tua darimu yang akan Tuhan pakai untuk mendidikmu. Jadi mereka turut mengajarkan sopan santun dan memberi kasih sayang. Mereka semua itu harus kamu hormati karena itulah perintah Tuhan. Menghargai orang yang lebih tua, apa itu harus ya? Iya nak, Allah menempatkan orang lain di sekitarmu. Coba bayangkan kalau di bumi ini hanya ada kamu, ayah dan ibumu. Apa yang terjadi? Sepi banget dong. Tidak ada teman, tidak ada juga tetangga. Perempuan Samaria mempunyai banyak tetangga.
ketika baru bertemu Yesus, ia memanggil teman-temannya sehingga Tuhan Yesus bertemu dengan mereka. Sakeus, seorang pemungut cukai juga. Ada banyak orang di sekitarnya. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, banyak orang lain juga hadir. Mereka melihat Sakeus menjamu Yesus. Dosa Sakeus diampuni, keluarganya diselamatkan. Sekarang, siapa saja tetanggamu? Siapa teman-temanmu? Siapakah orang tua mereka? Kamu menghargai semua orang di sekitarmu. Itu adalah perintah dan ajaran Tuhan Yesus. Allah memberikan orang-orang yang lebih tua di sekitarmu untuk menjadi orang tua yang lain, turut mengajarkan perilaku yang baik. Tak jarang mereka juga menegurmu jika perilakumu tidak baik. Itu artinya mereka juga mengasihimu dan mau engkau menjadi anak yang baik. Bagaimana ya caranya menghormati orang yang lebih tua? Mari kita lihat bagaimana Bintang melakukannya. Setiap hari, Bintang bertemu orang-orang yang lebih tua darinya. Di rumah ada kakek dan nenek. Di pos ronda, ia bertemu dengan Bapak Hansip. Bintang juga sering bertemu dengan teman-teman kakaknya. Pada waktu mengantarkan adik ke rumah sakit, Bintang bertemu para dokter dan perawat. Bintang menghormati mereka. Ketika ia hendak pergi ke sekolah, Bintang berpamitan dengan kakek dan neneknya. Ia menyapa tetangga bila mereka bertemu. Ketika teman-teman kakaknya datang ke rumah, Bintang bersikap santun. Bintang adalah anak yang baik. Selain ayah dan ibu, Tuhan sudah menghadirkan orang yang lebih tua di sekelilingku. Aku pun harus menghormati mereka melalui perkataan dan perbuatan yang baik dan santun. Misalnya, memberi salam. Daud berjanji kepada Jonatan, ia akan selalu menjadi sahabat yang baik. Tetapi Saul, ayah Yonatan, ingin membunuh Daud. Daud terus menghindar. Ia tidak mau membalas kejahatan Saul meskipun mendapat 2 kali kesempatan untuk membunuh Saul. Jonatan dan Saul mati. Daud menjadi raja Israel. Ia mencari keturunan Saul. Yonatan mempunyai anak bernama Mefiboset. Kaki Mefiboset timpang. Daud mengizinkan Mefiboset tinggal di istana Daud. Ia dilayani seperti raja. Ia makan sehidangan dengan Daud. Setiap hari, Daud mengasihi Mefiboset sebab ia mengasihi Saul dan Jonatan. Daud menghormati mereka dan peduli kepada keturunannya. Nah, anak-anak ibu, siapakah orang-orang yang perlu engkau hormati di sekitarmu? Nenek, kakek, tante, om, paman, dan kakak ataupun abang. Mulai hari ini, tetaplah hormati dan hargai mereka.